Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur atas kasih karunia Allah yang telah memelihara dan melindungi kita sampai saat ini. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, namun marilah kita tetap bersyukur. Minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, yang artinya nyatakanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dengan topik menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, hatiku gemar memuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyatakanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakannya oleh tangannya yang kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang dan kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 561 ayatnya yang ke-1, Hai umat nyanyilah. Hukum Taurat Tuhan untuk minggu kita hari ini adalah dari hukum Taurat yang ke-6 dan artinya, jangan engkau membunuh. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 432 ayat 1 dan ayat 2 dari belenggu rantai dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu.
Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan atas dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1, Aku milik-Mu Yesus. Epistel untuk minggu kita hari ini diambil dari Ulangan 31 ayat ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Marilah kita membaca secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka,
sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang mengandung mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada Israel. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 453 ayat 1 dan ayat 2, nama yang terindah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP
nomor 569 ayat 1 dan ayat 2, ya Allahku, hatiku sungguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Allah, nas khotbah di dalam kebaktian minggu ini, Minggu Kantate 10 Mei 2020, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut,
karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Yukon Arctic Ultra. Yukon Arctic Ultra. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang baru mendengarkan kata ini. Yukon Arctic Ultra adalah salah satu dari sekian banyak lomba lari maraton ekstrim di dunia ini. Perlombaan ini Bapak Ibu dilaksanakan setiap bulan Februari setiap tahun di daerah Yukon, wilayah barat laut negara Kanada. Sangat ekstrim Bapak Ibu. Setiap peserta harus menempuh jarak 700 kilometer. Arena yang harus mereka jalani itu terdiri dari es dan salju dengan suhu minus 40 derajat Celcius. Tidak heran Bapak Ibu, untuk menyelesaikan perlombaan ini, seorang peserta membutuhkan waktu minimal 7 hari. Minimal 7 hari Bapak Ibu agar sampai ke garis finish. Lalu bagaimana jika seseorang berkata kepada kita, Anda harus ikut pertandingan itu? Bagaimana jika seseorang datang mengharuskan kita Bapak Ibu, kita semua ikut di dalam pertandingan itu? Ada yang bersedia? Ada yang berminat? Ada yang berniat mau ikut Bapak Ibu? Saya yakin sedikit kemungkinan kita mau ikut perlombaan itu. Mengapa? Karena kita merasa tidak sanggup dan tidak mampu untuk mengikuti pertandingan itu. Karena dibutuhkan tenaga yang hebat, stamina yang hebat, emosi yang stabil, dan membutuhkan latihan yang tidak mudah. Mungkin diantara kita akan berkata, la dileo pemanang nasadia hepek tua udang doho tahu tuh sih. Mau dikasih berapapun, mau digaji berapapun, saya tidak mau ikut. Mengapa? Karena saya tidak mungkin mampu untuk melakukannya. Lalu Bapak Ibu, lalu bagaimana jika orang yang mengharuskan kita ikut tadi melanjutkan tawarannya dengan berkata kepada kita, Anda harus ikut, kamu harus ikut karena kamu akan menang. Anda harus ikut, kamu harus ikut, kita semua harus ikut Bapak Ibu karena kamu adalah pemenangnya, karena kita adalah juaranya. Yang mengajak kita itu memberikan kepastian, you are the winner, you are the champion. Anda pemenangnya, Anda adalah juaranya. Diberikan jaminan, kepastian kepada kita Bapak Ibu. Saya yakin banyak di antara kita yang tadinya menolak akan mengubah keputusan kita untuk ikut serta di dalam pertandingan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya begitulah kira-kira gambaran dari kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu bagi kita Bapak Ibu memberikan penyingkapan, memberikan pewahyuan, mangaleho pangukapot tuhita, menyingkap tabir yang luar biasa, menyingkap satu rahasia besar bagi orang percaya. Apa itu Bapak Ibu? Bahwa akhir perjalanan setiap orang percaya adalah kemenangan. Saina monang doteanon nyakana porsea naburju jalana satia mangihutton debata.
Kitab Wahyu ini menyingkapkan kepada kita Bapak Ibu, siapapun yang setia di dalam Tuhan, siapapun yang setia ikut di dalam Tuhan, ia akan ikut menyanyikan nyanyian kemenangan. Sebagaimana judul naskotbah kita minggu ini. Siapapun di antara kita yang ikut di dalam Tuhan akan bernyanyi nyanyian kemenangan pada akhirnya. Yohanes mendengarkan nyanyian kemenangan yang luar biasa Bapak Ibu. Rasul Yohanes dalam pewahyuan yang diterimanya mendengar nyanyian kemenangan yang menggelegar, menyanyikan, mengagungkan keselamatan kuasa Allah yang tidak tertandingi oleh apapun. Rasul Yohanes mendengar nyanyian kemenangan, nyanyian sukacita yang diungkapkan di sorga. Mengapa? Karena iblis pendakwa itu telah dilemparkan ke bawah. Iblis telah dibuang dan dikalahkan. Sengatnya telah dipatahkan. Kuasanya telah dikalahkan. Karena itu Bapak Ibu, saya yakin kita semua yang sedang beribadah saat ini ingin ikut serta di dalam nyanyian kemenangan ini pada akhirnya. Hanya ada satu syarat untuk itu Bapak Ibu. Kita harus berada di arena. Kita harus berada di dalam arena agar di dalam arena itu kita merasakan keselamatan dari Tuhan. Kita tidak boleh menghindar dari arena itu Bapak Ibu. Seperti nyanyian yang sangat terkenal, ikut di Kau saja Tuhan. Arena yang harus kita lalui itu Bapak Ibu, arena pertandingan perlombaan itu Bapak Ibu adalah hidup kita yang sekarang. Terhitung sejak tanggal 22 Maret yang lalu, hari Minggu ini adalah hari Minggu yang ke-8. Kita beribadah di rumah karena pandemi Corona. 8 minggu ini adalah arena bagi kita Bapak Ibu. 8 minggu ini adalah arena yang harus kita lalui dan arena yang harus kita menangkan. Orang tua harus bekerja dari rumah. Banyak pekerja yang dirumahkan. Pedagang kehilangan pembeli, sopir kehilangan penumpang. Kita seperti terkurung Bapak Ibu, dikurung oleh tembok. Mau tetap di rumah bosan, mau keluar takut, jadi serba salah. Tetapi syukur kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, hari ini Bapak Ibu kita menerima peneguhan, kita menerima penghiburan di dalam pergumulan kita hari ini. Hari ini firman Tuhan menguatkan kita Bapak Ibu. Sekalipun saat ini engkau tertekan, sekalipun saat ini engkau kehilangan komunikasi dengan orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang engkau cintai, tetapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, hai anak-anakku, kamu kutetapkan menjadi pemenang dan menjadi bagian dari nyanyian kemenangan sebagaimana dalam nas ini. Komunikasi dengan sesama bisa saja berkurang karena pandemik ini. Tetapi Tuhan senantiasa menyapa kita melalui firman-Nya dan melalui penguatan dari Roh-Nya. Mungkin saat ini tidak ada lagi yang bisa kita andalkan Bapak Ibu, tetapi Tuhan Allah dan Roh-Nya ada dan selalu menguatkan kita. Saat ini mungkin kekhawatiran dan kecemasan mengikuti kita, namun
namun keselamatan dan pertolongan Tuhan tetap nyata. Saya percaya Bapak Ibu, dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Nama ngula dotok tong debata. Nama ngula dotok tok Tuhan Yesus. Nama ngula dotok tok todi parbadia. Rasi rasa sadarion. Tuhan tetap bekerja dan mengerjakan yang terbaik untuk kita. Tuhan adalah penjaga yang setia yang dapat diandalkan. Pemazmur mengatakan, dang nok mata nisi jagaho. Tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, hai penjaga Israel. Bersama Tuhan kita akan melewati dan memenangkan pergumulan ini Bapak Ibu. Bersama Tuhan hidup kita akan tetap diliputi dengan sukacita. Karena Ia adalah Allah yang setia dan Ia sudah menetapkan saya, Bapak Ibu dan kita semua menjadi bagian dari nyanyian kemenangan, nyanyian sukacita ini. Tetap jaga jarak Bapak Ibu, jaga kesehatan, jaga stamina tubuh, makan dan istirahat yang cukup dan teratur, hindari dulu kerumunan, tetap berdoa dan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang menguatkan kami. Terdengar nyanyian kemenangan, nyanyian sukacita yang mengagungkan kemenangan dan kuasa Allah, melindungi orang-orang yang percaya, tetapi melemparkan pendakwa, melemparkan penyesat ke bawah laut, ke bawah bumi, ke dasar bumi, dihukum untuk selama-lamanya. Tetapi bagi orang yang merasakan keselamatan Tuhan akan diangkat dan menjadi bagian dari sukacita itu. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, tatap ya Tuhan, lihat, lindungi, dan menangkan kami ya Bapa melawan pandemi corona ini. Biarlah segala kehilangan yang dialami oleh saudara-saudara kami Tuhan ganti dengan sukacita, karena Tuhan adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Semua dokter, paramedik, perawat yang sedang bertugas mengobati dan merawat korban positif pada saat ini ya Tuhan, berikan mereka ketenangan, keteguhan, dan ketekunan. Bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, yang Tuhan karuniakan talenta, hikmat, dan ilmu, menemukan obat dari pandemik ini, Tuhan berkati seluruh usaha mereka, sehingga boleh menemukan obat. Semakin banyak yang diselamatkan, semakin banyak yang disembuhkan. Pemerintah kami juga ya Tuhan, dengan seluruh jajarannya, kami doakan ya Bapa, kiranya mereka tetap kuat dengan mengandalkan Tuhan. Dan kami yakin Bapak Ibu, kami yakin ya Tuhan, segala usaha yang menunjukkan bahwa kami mencintai kehidupan, karunia Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 sampai 2. Muliakanlah Allah sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.